Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurasana. Di sini saya akan menjelaskan hasil ringkasan yang saya buat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Materi pertama pada materi pertemuan pertama yaitu judulnya Rekayasa Perangkat Lunak. Apa itu rekayasa perangkat lunak atau apa itu perangkat lunak? Jadi, perangkat lunak ini merupakan kumpulan dari program, prosedur, dan dokumen data lainnya yang saling berhubungan yang mempresentasikan masalah di dalam dunia nyata yang dapat dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi yang harus dijalankan atau dikerjakan oleh komputer. Jenis-jenis dari software, yang pertama ada market, yaitu dalam market ini ada software generik dan software pesanan. Selanjutnya ada platform. Di platform ini yaitu termaksud software system, software real time, software bisnis, software teknik, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada software tertanam atau embedded software. Lalu ada software komputer personal, software kecerdasan buatan, dan juga ada software mobile. Yang ketiga ada lisensi. Lisensi ini yang pertama ada proprietary software dan open source. Fungsi dari software itu sendiri yaitu yang pertama interfacing. Jadi interfacing ini adalah perangkat lunak ini menghubungkan suatu perangkat keras tertentu. Kedua ada operating system, perangkat lunak yang menjalankan sistem komputer dan merupakan interface dari sistem komputer dan program aplikasi yang berjalan di atasnya. Yang ketiga, program aplikasi. Program ini digunakan untuk keperluan tertentu yang tujuannya membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Program ini yang banyak dibahas dalam pembuatan perangkat lunak. Selanjutnya, peran dari perangkat lunak itu sendiri. Jadi peran perangkat lunak ini yang pertama menggantikan peran manusia dengan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, memperkuat peran manusia dengan membantu manusia mengerjakan suatu tugas atau proses dengan lebih baik dan tertata. Yang ketiga, restrukturisasi peran manusia dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Selanjutnya, hiburan dan permainan dengan menyajikannya aplikasi interaksi hiburan yang semakin dekat dengan kenyataan. Lalu saya akan menjelaskan karakteristik perangkat lunak. Jadi karakteristik perangkat lunak ini yang pertama ada mempunyai daya guna yang tinggi atau usability, mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai. Yang ketiga, mampu diandalkan atau be reliable. 4, mudah dirawat atau diperbaiki, maintainability. Yang kelima, lebih efisien. Yang keenam, mempunyai antarmuka yang menarik atau eye-catching user interface. Yang ketujuh, mempunyai siklus hidup yang cukup lama atau long lifetime. Selanjutnya, materi pertemuan kedua. Pada materi pertemuan kedua ini membahas mengenai software engineering. Jadi apa itu software engineering? Software engineering ini ialah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Lalu mengapa software engineering? Jadi yang pertama, terminologi rekayasa perangkat lunak atau software engineering pertama kali digunakan pada sebuah international conference tentang software krisis tahun 1968. Yang kedua, krisis perangkat lunak merupakan akibat langsung dari lahirnya komputer generasi ketiga yang canggih atau pada waktu itu. Yang ketiga, perangkat lunak yang dihasilkan menjadi beberapa kali lebih besar dan kompleks. Yang keempat, pendekatan informasi tidak cukup efektif, kos, waktu, dan kualitas dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kelima, biaya hardware jauh dan biaya perangkat lunak naik cepat. Selanjutnya ada produk RPL. Produk diperoleh melalui tahapan pengembangan software development life cycle SDLC. Contoh siklus hidup SDLC ini yang pertama ada waterfall model, V model, yang ketiga spiral model, fountain model, dan prototyping. Proses RPL ini juga ada technical proses, digambarkan sebagai metode yang akan diterapkan dalam tahap tertentu dari SDLC. Yang pertama ada analis metode, ada desain metode, 3
metode programming, dan yang keempat adalah testing metode. Metode teknik ini yang memunculkan paradigma seperti berorientasi terstruktur, objek, aspek, dan lainnya. Kapan diterapkannya RPL ini? Yang pertama ada pre-project, yang kedua project intention, ketiga project realization, yang keempat software delivery and maintenance. Lalu atribut perangkat lunak yang baik. Jadi atribut perangkat lunak yang baik ini, perangkat lunak ini harus memberikan fungsi yang diperlukan dan kinerja bagi pengguna dan harus dipertahankan, diandalkan, dan dapat diterima. Yang satu adalah maintainability, atau mudah dipelihara atau dirawat. Software harus berevolusi untuk memenuhi perubahan kebutuhan. Yang kedua, dependability, atau dapat diandalkan. Software harus dapat dipercaya. Yang ketiga ada efisiensi, jadi daya guna. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya sistem, memori, hardware, listrik, dan lain-lain. Lalu ada acceptability atau dapat diterima. Perangkat lunak harus diterima oleh pengguna seperti yang pernah dirancang. Ini berarti harus bisa dimengerti, digunakan, dan compatible dengan sistem lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga yang isinya adalah SDLC, Software Requirement Process and Elicitation. Yang pertama ada proses actor. Proses actor merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan requirement beserta perannya. Contoh umum dari pemangku kepentingan perangkat lunak termaksud, tetapi tidak terbatas pada berikut ini. Yang pertama user atau customer, market analyst, regulator yang memiliki aturan. Yang ketiga adalah software engineer. Requirement sort, untuk mendapatkan requirement dapat dari berbagai sumber tergantung dari jenis software. Yang pertama ada goals, yang kedua itu domain knowledge, ada stakeholder, business rule, operational environment, dan organisasi environment. Elicitation technique merupakan tanggapan yang sangat sulit dan software engineer harus dapat memahami bahwa pengguna mungkin akan kesulitan menjelaskan kebutuhan mereka. Yang pertama ada interview atau wawancara, membuat skenario, membuat prototype, melalui rapat, observasi, dan yang terakhir membuat user story. Selanjutnya materi pertemuan keempat, judulnya RPL Software Requirement Fundamental. Software requirement fungsional. Pernyataan layanan yang harus diberikan oleh software untuk menyelesaikan masalah juga memuat bagaimana software harus berinteraksi terhadap input tertentu dan bagaimana software harus berlaku pada kondisi tertentu. Software requirement atau non-functional, persyaratan yang tidak langsung berhubungan dengan fungsi spesifik yang disediakan oleh sistem. Technical requirement, karakteristik operasional yang terkait dengan pengguna seperti antarmuka pengguna, prosedur yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya antarmuka berbasis web, mungkin diperlukan untuk mengikuti pedoman desain grafis yang lebar. Selanjutnya ada reliability requirement, itu menggambarkan kedalaman sistem menggambarkan kedalaman sistem. Selanjutnya ada security requirement, berkaitan dengan masalah keamanan sistem. Lalu ada user requirement. Nah, yang pertama user requirement ini mendeskripsikan persyaratan fungsional dan non-fungsional sehingga dapat dipahami oleh user yang tidak memiliki pengetahuan teknik yang rinci. Yang kedua, hindari deskripsi rinci tentang perancangan perangkat lunak. Yang ketiga, ditulis dengan bahasa natural, format, dan diagram intuitif yang sederhana. Selanjutnya ada sistem requirement. Yang pertama, persyaratan sistem adalah persyaratan untuk sistem secara keseluruhan. Dalam sistem requirement mengandung komponen perangkat lunak dan persyaratan perangkat lunak. Lebih rinci dan menjadi dasar kontrak untuk implementasi sistem. Materi pertemuan kelima, judulnya adalah RPL model-model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada model waterfall. Yang pertama model waterfall ini adalah requirement analysis and definition, pembentukan kebutuhan. Sistem and software design mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk dan karakteristik yang dimengerti perangkat lunak. Yang ketiga ada implementation and unit testing atau penulisan program. Ada integration and system testing, memeriksa program, mencari kesalahan. Operation and maintenance, pemeliharaan sistem, mendapatkan fungsi masalah pada waterfall. Lalu
ada jarang sekali proyek yang prosesnya bisa dilakukan secara sequential, sukar bagi konsumer untuk secara eksplisit menggunakan semua kebutuhannya, dan customer harus sabar. Developer sering menunda pekerjaan, anggota tim harus menunggu anggota lainnya menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya ada model prototyping. Model prototyping ini yang pertama sering terjadi, customer menjabarkan objektif umum mengenai software yang diminta, tetapi tidak bisa mendefinisikan input, proses, output yang diminta secara detail. Lalu di sisi lain, developer menjadi tidak yakin terhadap efisiensi algoritma, kemampuan adaptasi terhadap sistem operasi, atau bentuk interaksi mesin dengan orang. Selanjutnya, cara kerja model prototype ini adalah prototype paradigma dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan customer. Selanjutnya, developer dan customer bertemu dan mendefinisikan objektif software secara menyeluruh, mendefinisikan kebutuhan yang diketahui dari area pekerjaan. Setelah itu dibuat quick design. Quick design difokuskan pada representasi aspek software yang bisa dilihat customer atau user, misalnya seperti format input dan output. Lalu ada quick design cenderung ke pembuatan prototype. Prototype dievaluasi customer atau user dan digunakan untuk menyampaikan kebutuhan software yang akan dikembangkan. Yang ketiga ada model evolutionary. 4 ada model spiral. Yang kelima ada rules based development. Apakah itu? Jadi restrukturisasi atau menulis ulang sebagian atau keseluruhan dari sistem yang lelah ada tanpa mengubah fungsionalitasnya. Kapan? Jadi ini terjadi ketika sebagian atau tetapi tidak semua subsistem yang besar membutuhkan perawatan yang sering, ketika HW dan SW sudah lama hampir tak berfungsi. Ketiga, bagaimana sistem bisa direstrukturisasi dan didokumentasi ulang untuk membuat menjadi mudah dalam perawatan. Yang keempat, mengapa? Mengurangi resiko. SW yang baru dibangun membawa resiko yang tinggi. Selanjutnya, 5, mengurangi biaya. Biaya untuk re-engineering sering lebih kecil dibandingkan membangun SW baru. Reverse engineering, analisis SW kembali dalam tahap pemahaman dalam desain dan spesifikasinya. Kedua, bisa sebagian proses re-engineering atau sebagian spesifikasi sistem untuk diimplementasikan ulang. Lalu, materi pertemuan ke-6, judulnya RPL Design. Desain merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. B. Dalam dunia software engineering akan menggunakan model-model standar untuk proses desain. Setelah itu, fokus pada 4 area utama: data, arsitektur, komponen, dan user interface. Proses desain. Yang pertama ada proses desain tidak boleh terjebak dalam tunnel vision. B. Desain harus dapat disesuaikan dengan model analisis. Desain juga tidak boleh reinvent the wheel. Desain harus meminimalkan jarak antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Desain juga harus menunjukkan keseragaman dan integrasi dengan baik. Desain harus disusun untuk mengakomodasi perubahan. Selanjutnya ada konsep desain. Yang pertama ada abstraction, refinement, modularity, software arsitektur, control hierarchy, struktur partitioning, data struktur, software prosedur, dan information hiding. Selanjutnya materi pertemuan ke-7, yaitu desain arsitektur perangkat lunak. Struktur dan arsitektur perangkat lunak. Yang pertama, struktur perangkat lunak berkaitan dengan susunan yang terdapat di dalam perangkat lunak. Yang kedua, arsitektur perangkat lunak, gambaran yang menunjukkan properti spesifik dari sistem perangkat lunak atau kaitannya dengan interaksi perangkat lunak dan perangkat keras. Tujuan dari desain arsitektur adalah untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan ke perangkat keras sistem. Jenis arsitektur. Yang pertama, terpusat. Pemrosesan yang terpusat berjalan pada prosesor komputer atau workstation atau mainframe komputer yang berukuran relatif besar yang ditunjuk untuk menangani data yang berukuran besar.
dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat dan melibatkan jutaan transaksi. C. Implementasinya adalah pemrosesan data yang terpusat. Biasa disebut dengan komputasi terpusat, di mana semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di suatu lokasi yang ditunjukkan untuk melayani semua pemakai. Selanjutnya yang keempat, biasanya digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki cabang. Kedua, terdistribusi. Jadi distribusi ini adalah pemrosesan data tersebar atau terdistribusi, membagi sistem pemrosesan data subsistem yang lebih kecil, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem tetap perlu sebagian sistem. Yang ketiga, client server. Jadi client server ini adalah, dalam arsitektur ini client server bertanggung jawab untuk level presentasi aplikasi, sedangkan server bertanggung jawab atas logika akses data dan data penyimpanan. Benefitnya adalah yang pertama ada scalable, mudah untuk menambah atau mengurangi penyimpanan dan kemampuan server pengolahan. Yang kedua, dapat mendukung berbagai jenis client dan server. Yang ketiga, untuk arsitektur client server berukuran kecil yang menggunakan standar internet, mudah memisahkan logika presentasi, logika aplikasi, dan akses data logika dan desain masing-masing menjadi independen. Yang keempat, jika terdapat server gagal dalam arsitektur client server, hanya aplikasi membutuhkan server tersebut yang akan gagal. Yang keempat, ada advanced arsitektur, yaitu ada virtualisasi, cloud computing. Yang kelima, ada desain antarmuka, yaitu desain antarmuka adalah proses mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal, misalnya seperti pelanggan, pemasok, atau sistem lainnya. Yang kelima, ada desain antarmuka. Yang keenam, ada masalah dalam antarmuka. Jadi masalah desain antarmuka ini terlalu banyak menggunakan istilah komputer, desain yang tidak jelas, tidak mampu membedakan antara tindakan pilihan apa yang harus saya lakukan selanjutnya, dan pendekatan pemecahan masalah yang tidak konsisten. Yang terakhir, ketidakkonsistenan dalam desain. Selanjutnya materi pertemuan ke-9. Jadi judulnya adalah desain software desain strategis. Yang pertama ada function oriented. Jadi function oriented strategi bergantung pada pengurangan sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi ini. Macam-macam data flow diagram, struktur chat decomposition, prosedur kode. Yang kedua ada object oriented. Jadi object oriented ini didasarkan pada informasi yang disembunyikan. Sistem dilihat sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi. Strategi desain yang dominan untuk sistem perangkat lunak baru, objek berkomunikasi dengan memanggil layanan yang ditawarkan oleh objek lain, dan memungkinkan objek diimplementasikan dalam proses yang konkuren. Yang ketiga, data struktur desain. Dalam fase analisis akan terlihat data apa saja nih yang dibutuhkan sehingga harus dimodelkan. Yang kedua, memodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional menggunakan ER diagram. Sedangkan untuk pendekatan object oriented menggunakan diagram kelas untuk memodelkan objek. Selanjutnya adalah component based design. Materi pertemuan ke-10. Judulnya adalah implementasi. Construction basic concept. Yang pertama ada minimizing complexity. Dalam konstruksi perangkat lunak, meminimalisir kompleksitas jauh lebih diutamakan daripada membuat kode yang pintar namun tidak mudah dipahami. Yang kedua, anticipation change. Perangkat lunak dapat ditingkatkan atau di-upgrade tanpa mengganggu struktur dasarnya. Yang ketiga ada construction for verification. Jadi membangun perangkat lunak yang memberikan kemudahan untuk software engineer dan tester untuk mendeteksi kesalahan. Yang keempat ada reuse, berkaitan erat dengan penggunaan kembali. Yang kelima ada standard in construction. Jadi menerapkan standar pengembangan eksternal atau internal selama konstruksi membantu mencapai proyek tujuan untuk eliminasi kualitas dan biaya. Selanjutnya ada construction testing. Jadi construction testing ini adalah pada tahap konstruksi dilakukan oleh software engineer yang menulis kode. Tujuan testing ini dilakukan adalah untuk mempercepat deteksi kesalahan sehingga dapat diperbaiki sedini mungkin dan mengurangi cost. Lalu ada construction technology. Yang pertama ada API design and use. Yang kedua ada object oriented runtime. Yang ketiga ada parameterization and generic. Lalu ada error handling, exception handling, and fault tolerance. Yang kelima ada middleware. Selanjutnya ada software construction tools. Jadi yang pertama ini ada development environment atau EDA, GUI builder, unit testing tool, dan performance analysis tools.
Lanjutnya ada materi pertemuan ke-11. Jadi di materi pertemuan ke-11 ini menjelaskan maintenance. Definisi dari maintenance ini adalah pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance. Adalah aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan atau after the delivery of software. Tujuannya adalah memberikan atau memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja dengan tetap mempertahankan integritas perangkat lunak tersebut. Kategori software maintenance ini yang pertama ada corrective maintenance. Nah, corrective maintenance ini modifikasi reaktif atau perbaikan perangkat lunak dilakukan setelah adanya koreksi atau masalah yang ditemukan. Yang kedua termasuk dalam kategori perawatan darurat yang merupakan suatu modifikasi. Selanjutnya ada adaptive maintenance, proactive maintenance, dan preventive maintenance. Aktivitas dalam maintenance yang pertama ada pemahaman program, transisi, penerimaan atau penolakan permintaan maintenance, analisis dampak. Kelima, maintenance service level agreements atau SLAS, and maintenance license and contract, yaitu perjanjian kontrak. Selanjutnya ada teknik maintenance. Jadi di teknik maintenance ini ada program comprehension, reverse engineering, re-engineering, migration, dan retreatment. Software maintenance toolnya ini pertama ada program Silikers, dapat dimilih program yang terkena pengaruh perubahan. Static analyzer memberikan general view, dynamic analyzer membantu melacak jalur eksekusi dari program. Yang keempat ada data flow analyzer, membantu melacak aliran data. Yang kelima ada cross reference, menghasilkan indeks komponen program. Yang keenam ada dependency analyzer, membantu menganalisis dan memahami hubungan timbal balik antar komponen suatu program. Selanjutnya modul pertemuan ke-12, yaitu judul transaksi. Jadi transaksi ini adalah eksekusi program user oleh DBMS, baik mengakses maupun memodifikasi data. Eksekusi dari program user atau transaksi merupakan kumpulan dari membaca dan menulis objek database. Yang pertama ada untuk membaca objek database pertama kali, objek dibawa ke memori utama dari disk dan kemudian nilainya disalin ke dalam variabel program. Selanjutnya, untuk menulis objek database salin di memori objek yang telah dimodifikasi dan kemudian ditulis ke disk. Ada situs transaksi. Jadi, sebuah transaksi harus memenuhi properti ACID untuk menjaga data pada kondisi konkuren dan terjadi kesalahan sistem. Dan hal ini dilakukan oleh DBMS. Yang pertama ada atomicity, consistency, isolation, dan durability atau daya tahan. Transaksi gagal. Ada 3 alasan yang dapat menyebabkan sebuah transaksi itu selesai atau incomplete. Yang pertama dibatalkan atau diberhentikan karena ada anomali atau masalah ketika proses dieksekusi. Yang kedua, terjadi crash pada sistem ketika sedang mengeksekusikan satu transaksi atau lebih. Yang ketiga, sebuah transaksi mengalami situasi yang tidak terduga. Materi ke-13 yaitu judulnya software quality. Jadi software quality fundamental. Yang pertama definisinya adalah software quality. Ini measure how well software is designed, quality of design, and how well the software conforms to the design atau quality to conformance. Yang kedua ada software quality concept. Yang pertama ada functional quality, yang kedua ada structure quality, yang ketiga ada process quality. Yang ketiga, aspect of function quality. Yang pertama memenuhi requirement software, menghasilkan software dengan minimal defect, performance yang baik, mudah dipelajari dan mudah digunakan. Software quality management, definisinya yaitu adalah kumpulan dari semua proses yang memastikan bahwa produk perangkat lunak, layanan, dan implementasi memenuhi kualitas perangkat lunak yang sesuai tujuan organisasi dan mencapai kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua, macam-macam dari SQM ini adalah yang pertama ada software quality planning, menentukan standar kualitas yang akan digunakan, mendefinisikan sasaran kualitas tertentu dan memperkirakan upaya dan jadwal keseluruhan aktivitas terkait software quality. Yang kedua ada software quality assurance atau SQA. Nah, di sini ini adalah untuk memberikan bukti yang dapat membangun keyakinan atau kepercayaan bahwa proses perangkat lunak sesuai dengan menghasilkan produk perangkat lunak dengan kualitas sesuai tujuan stakeholder. Yang ketiga ada software quality control, kegiatan memeriksa
artefak proyek tertentu, dokumen, dan perangkat lunak untuk menentukan apakah sudah sesuai standar yang ditetapkan untuk proyek tersebut, termasuk requirement batasan, desain, kontrak, dan plan. Selanjutnya ada Software Process Improvement atau SPE, berkaitan dengan peningkatan kualitas perangkat lunak dan tindakan kontraktif ataupun pencegahan dalam perangkat lunak. Selanjutnya materi pertemuan ke-14. Materi pertemuan ke-14 ini judulnya Software Configuration Management. Definisinya adalah seperangkat disiplin studi dalam bidang manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. Jadi SCM ini mencakup disiplin dan teknik menginisiasi atau memulai, mengevaluasi, dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. SCM activity ini yang pertama ada configuration item identification atau pemodelan sistem sebagai suatu set komponen yang terus berkembang. Yang kedua ada promotion management, pembuatan versi untuk pengembangan lain, release management, pembuatan versi untuk klien dan pengguna, ada branch management, manajemen pengembangan bersamaan. Yang kelima ada variant management atau pengolahan versi berbeda untuk hidup berdampingan. Yang keenam ada change management, penanganan persetujuan dan pelacakan dari permintaan perubahan. Selanjutnya ada terminologi SCM. Kita akan bahas istilah-istilah berikut. Yang pertama ada configuration item, yaitu agresi perangkat keras, perangkat lunak, atau keduanya yang ditujukan untuk manajemen konfigurasi dan diperlukan sebagai entitas tunggal dalam proses manajemen konfigurasi. Yang kedua ada baseline, yaitu suatu spesifikasi atau produk yang telah secara resmi ditinjau dan disetujui oleh manajemen yang bertanggung jawab, yang setelah itu berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan lebih lanjut dan dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan formal. Yang ketiga ada SCM direction, yaitu pertama ada program directory atau dynamic library, yang kedua ada master directory atau EEE, yang ketiga ada software repository, yang keempat ada version, ada revision, ada release. Nah, selanjutnya materi pertemuan ke-15. Materi pertemuan ke-15 ini berjudul Software Configuration Process. Software Configuration Management Planning. Perencanaan manajemen konfigurasi perangkat lunak dimulai selama fase awal proyek. Hasil dari tahap perencanaan SCM adalah rencana manajemen konfigurasi perangkat lunak SCMP yang mungkin diperpanjang atau direvisi selama sisa proyek. Software Configuration Management Plan ini yang pertama mendefinisikan jenis dokumen yang akan dikelola dan skema penamaan dokumen. Kedua, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas prosedur CM dan pembuatan baseline. Yang ketiga, mendefinisikan kebijakan untuk kontrol perubahan dan manajemen versi. Yang keempat, menjelaskan alat yang harus digunakan untuk membantu proses CM dan batasan apa pun dalam penggunaannya. Yang kelima, mendefinisikan database manajemen konfigurasi yang digunakan untuk merekam informasi konfigurasi. Sekian penjelasan dari hasil ringkasan yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.